Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikra Wahyuni Femi bersama rekan saya Atika Putri Wulandari dan Hafid Afindra Putra akan mempresentasikan materi tentang manajemen keuangan internasional. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Ibu Fasnil Husna S. Rasyad, SE MBA. Selamat menyaksikan. Pengertian manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional bisa dilihat dari pengertian manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, seni melaksanakan dan mengatur orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan keuangan adalah semua hal-hal yang berkaitan dengan uang. Jadi, manajemen keuangan internasional ialah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini ialah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Mereka adalah perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh kaum kapitalis global yang pusatnya di Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, Prancis, dan Inggris. Perusahaan-perusahaan itu lazim disebut konglomerat global atau kapitalis global. Mereka tidak mengenal negara, bangsa, tanah air dalam mengembangkan kapitalnya. Lewat sini perusahaan-perusahaan tersebut menguasai ekonomi dunia dan menguasai ekonomi negara-negara sedang berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Tujuan mereka yang utama adalah mencari keuntungan. B. Fungsi manajemen keuangan internasional. Yang pertama yaitu membantu manajer keuangan dalam memprediksi kejadian-kejadian internasional dan dampak kejadian-kejadian internasional terhadap keputusan keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu mengetahui siklus ekonomi dunia. Yang ketiga, mengetahui kelebihan MNC dalam memberdayakan NSB sehingga NSB tergantung kepadanya. Yang keempat, mengetahui moral bangsa, patriot, kapitalis birokrat, kapitalis komprador. Yang kelima yaitu memahami karakter MNC yang hanya berorientasi mencari keuntungan tanpa peduli nasib banyak rakyat yang dikuasainya. Yang terakhir yaitu mengetahui aliran dana dari negara maju ke NSB dan dari NSB ke negara maju. C. Aktivitas dalam manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional meliputi aktivitas. Yang pertama, aliran finansial, yaitu arus masuk modal dan pinjaman. Yang kedua, aliran real, yaitu arus masuk barang dagangan barang atau bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang ketiga, aliran budaya, yaitu arus masuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola pikir dan perilaku. Hakikatnya manajemen keuangan internasional adalah ekspor kapital, budaya, dan barang dagangan dari negara-negara kapitalis maju ke negara-negara sedang berkembang. D. Isu-isu keuangan dalam perdagangan internasional. Berbagai isu keuangan dalam perdagangan internasional antara lain mata uang yang digunakan untuk bertransaksi, kapan dan bagaimana untuk memeriksa kredit, bentuk-bentuk pembayaran yang digunakan, dan bagaimana mengatur pembiayaan internasional. Berbagai metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi internasional meliputi payment in advance, open account, documentary collection, letter of credit, credit card, dan counter trade. Cash in advance memberikan perlindungan kepada eksportir terhadap kemungkinan importir menunda pembayaran. Hal ini mungkin dikarenakan negara tempat importir berada dalam keadaan tidak kondusif atau karena karakteristik importir sendiri yang sering lalai dalam melakukan pembayaran. Letter of credit ialah suatu surat yang ditandatangani oleh bank atas nama pembeli dan ditujukan kepada penjual. E. Mengidentifikasi dan mengelola risiko nilai tukar. Sistem moneter internasional adalah struktur instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan kurs atau nilai berbagai mata uang di dunia, termasuk juga penyesuaian aliran modal dan perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Pasar valuta asing adalah jual beli valuta asing yang pada umumnya dilakukan melalui informasi elektronik komputer, terdapat di semua negara, berfluktuasi setiap jam pada setiap hari kerja, dan risiko nilai tukar adalah
risiko yang berkaitan dengan beberapa nilai arus kas dasar mata uang negara asal perusahaan induk. Pada saat perusahaan internasional menjalankan usahanya di negara asing, seorang manajer keuangannya harus mempertimbangkan kurs yang berfluktuasi, dan fluktuasi ini menimbulkan risiko-risiko. F. Manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja terdiri dari dua unsur, yaitu aktiva dan kewajiban lancar. Dalam dunia akuntansi, manajemen modal kerja adalah suatu strategi dalam memelihara tingkat keseimbangan aset lancar dan juga kewajiban lancar, seperti mengelola arus kas, persediaan, serta utang dan piutang perusahaan. Manajemen modal kerja memiliki peran yang sangat penting dalam suatu bisnis. Setiap keputusan dari manajemen bisa berdampak secara langsung pada peningkatan laba, risiko, penjualan, dan juga harga saham perusahaan. Tujuan dilakukannya modal kerja adalah agar suatu bisnis bisa mengelola aset lancar dan utang lancar, sehingga bisa memperoleh modal kerja atau neto yang lebih baik dan menjamin tingkat likuiditas pada suatu bisnis. G. Sumber-sumber investasi internasional. Yang pertama, investasi portofolio. Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Yang B. Investasi langsung atau foreign direct investment atau FDI. Investasi langsung yang dikenal dengan penanaman modal asing, atau kata lainnya PMA, adalah bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Sekian video presentasi dari kelompok 12. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.